Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evania Nazar. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dan peluang kecil. Langsung saja. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan, yang kedua ada karakteristik wirausaha, yang ketiga ada identifikasi peluang usaha. Langsung saja, kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Seorang wirausahawan atau entrepreneur biasanya memiliki jiwa inovatif, kreatif, berani mengambil resiko, dan mampu melihat peluang dalam berbagai situasi. Nah, materi yang kedua itu ada karakteristik wirausaha. Beberapa pendapat dan kesimpulan dari para ahli tentang karakteristik kewirausahawan berbeda-beda, tapi pada intinya adalah bahwa seorang wirausaha merupakan individu yang mempunyai ciri dan watak untuk berprestasi lebih tinggi dari kebanyakan individu-individu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat berbagai ahli sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapat David Master Clelens menyatakan ada 9 karakteristik utama yang terdapat dalam diri seorang wirausaha sebagai berikut. Yang pertama itu ada dorongan berprestasi. Semua wirausahawan yang berhasil memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. Yang kedua itu ada bekerja keras. Sebagian besar wirausahawan mabuk kerja demi mencapai sasaran yang ingin dicita-citakan. Yang ketiga itu ada memperhatikan kualitas. Wirausahawan menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai mandiri sebelum ia mulai dengan usahanya. Oke, next yang tadi. Yang keempat ini ada sifat bertanggung jawab. Wirausahawan sangat bertanggung jawab atas usaha mereka, baik secara moral, legal, maupun mental. Nah, yang kelima ini ada berorientasi pada imbalan. Wirausahawan mau berprestasi, kerja keras, dan bertanggung jawab, dan mereka mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan penghormatan. Nah, yang keenam ini ada sifat optimis. Wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu baik untuk bisnis dan segala sesuatu mungkin. Nah, yang ketujuh ini ada berorientasi pada hasil karya yang baik. Seringkali wirausahawan ingin mencapai sukses, menonjol, dan menuntut segala yang first class. Nah, yang kedelapan, mampu mengorganisasikan. Kebanyakan wirausahawan mampu memadukan bagian-bagian dari usahanya dalam usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai komandan yang berhasil. Dan yang terakhir ini ada berorientasi pada uang. Uang dikejar oleh para wirausahawan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan. Nah, yang terakhir ini ada materi tentang identifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha merupakan langkah kritis dalam proses pengembangan bisnis yang berhasil. Cara mengidentifikasi peluang usaha melibatkan pengamatan, analisis, dan kreativitas untuk menganalisis situasi atau kondisi yang menjanjikan potensi keberhasilan dalam usaha. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama ini ada memahami pasar dan industri. Langkah awal dalam mengidentifikasi peluang usaha adalah memahami pasar dan industri terkait. Ini melibatkan analisis pasar yang mendalam, termasuk ukuran pasar, tren konsumen, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Memahami dinamika industri, persaingan, dan perubahan tren teknologi juga penting untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang potensial. Nah, yang kedua ini ada observasi dan analisis lingkungan. Pengamatan terhadap lingkungan sekitar, baik secara fisik maupun digital, dapat membantu mengidentifikasi peluang usaha. Hal ini meliputi memperhatikan kebutuhan atau masalah yang ada di masyarakat, menangkap tren baru, serta melihat perubahan regulasi atau kebijakan yang mungkin memengaruhi pasar atau industri tertentu. Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi.
Peluang usaha seringkali muncul dari kebutuhan atau masalah yang belum terpenuhi di masyarakat. Dengan memahami masalah atau kebutuhan tersebut, pengusaha dapat mengembangkan solusi inovatif atau menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada yang sudah ada. Nah, yang keempat ini ada membangun jaringan dan kemitraan. Nah, berinteraksi dengan orang-orang dalam industri terkait, pelanggan potensial atau mitra bisnis dapat membuka peluang untuk mendengar ide-ide baru atau menemukan celah pasar yang belum terpenuhi. Kolaborasi dengan pihak lain juga dapat memperluas wawasan dan sumber daya yang dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang usaha. Nah, yang kelima ini ada menggunakan teknologi dan analisis data. Pemanfaatan teknologi dan analisis data dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengidentifikasi peluang usaha. Data pasar, analisis tren konsumen, dan alat analisis prediktif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peluang bisnis yang mungkin terlewatkan. Nah, yang keenam ada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi peluang usaha, berpikir di luar kotak, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menciptakan solusi yang unik yang dapat membuka peluang untuk mengembangkan bisnis baru atau memperluas portofolio produk atau layanan yang ada. Nah, yang ketujuh ada melakukan penelitian pasar dan validasi konsep. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk melakukan penelitian pasar yang menyeluruh dan menvalidasi konsep bisnis yang diusulkan. Ini melibatkan pengumpulan data tentang minat, pasar, potensi permintaan, serta penilaian atas berkelanjutan dan profitabilitas ide bisnis. Nah, yang kedelapan ini ada mengevaluasi resiko dan potensi return. Nah, setiap peluang usaha juga memiliki risiko yang terkait dengannya. Sebelum mengejar sebuah peluang, penting untuk melakukan evaluasi risiko yang cermat dan mempertimbangkan potensi return yang dapat diperoleh oleh investasi, waktu, dan sumber daya lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kata-katanya kurang pas atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang paham, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.